Berat badannya? 56. 56. Iya. Aktivitas sehari-harinya apa? Saya pengasuh ya. Pengasuh. Baby sister. Baby sister. Ya, di rumah tangga juga. Iya. Kelahiran tahun berapa? 72. 72. Itu makannya sehari semalam berapa kali? 3. Saya 3. selesai makan kalau sore itu jam 5. Jam 5 sudah beres ya? Iya. 3 kali? Iya. Itu makannya udah di jam waktu yang sama? Makan pertama jam 7, jam 7, jam 7 terus? Belum. Karena kan kadang sibuk terus apa gitu. Kayak gitu. Terus gini lagi dok. Terus saya ini sekarang kalau ini maaf lagi pilek. Kalau sekarang ini ya suka apa kadang-kadang pengen makanan manis, tapi setelah makan manis itu mulut saya tuh nggak enak banget, perut saya nggak enak banget gitu. Iya. Walaupun Baik. cuma sedikit. Iya. Gini ya, untuk mood, Anda Iya. perlu dievaluasi kembali terkait pola makannya. Ya. Iya. Untuk memperbaiki keadaannya, ya, Anda silakan makan di jumlah yang sama dan pada jam waktu yang sama. Kalau bisa itu jumlahnya ditambah. Yang tadinya 3 kali menjadi 4 kali. Makan pertama jam 7, besok jam 7, besok jam 7. Walaupun tidak ditambah karena Anda belum disiplin jadwal makannya, sekarang disiplin ya. Makan pertama jam 7, besok harus jam 7, besok harus jam 7, besoknya harus jam 7, besoknya lagi harus jam 7, besoknya lagi harus jam 7. Disiplin waktunya. Agar apa? Ini tubuh Anda ini menginginkan Anda disiplin ya. Jadi kalau jam 7 tubuh Anda sudah terbiasa dikasih nutrisi, lalu dia jam 8 belum datang nutrisinya, nanti akan protes. Ya. Dan bentuk protesnya Anda tidak enak, Anda tidak nyaman, Anda sakit, Anda gemeteran, Anda kedinginan. Itu salah satu bentuk respon tubuh kita yang menyatakan dirinya, "Hey bos, kemana ini makanan jam 7 belum ada? Ini sudah jam 8, Anda menggigil, dikasih makan enak." Itu adalah sebuah respon tubuh Anda yang menginginkan Anda disiplin dalam jumlah makan dan pada jam waktu yang sama. Ya. Yang saya arahkan untuk Anda, Mood, tolong lebih disiplin lagi di jam waktu makan. Iya. Nanti kalau misalnya Anda jam waktu makannya sekitar 1,5 bulan sudah disiplin, Anda jadi kuat nanti. Walaupun telat-telat sedikit, nanti setengah jam atau 1 jam Anda akan kuat lagi. Tapi sekarang disiplin dulu. Ayo, 1,5 jam lakukan kebiasaan makan di jumlah yang sama dan pada jam waktu yang sama. Oke. Dan jangan lupa manajemen stresnya. Jangan ada di kondisi stres berkepanjangan, jangan ada di kondisi depresi berkepanjangan. Temas hidupnya semakin bahagia, semakin happy, semakin oke. Nikmati semua aktivitasnya, ya. Nikmati semua aktivitasnya dengan penuh ikhlas dan semangat. Ceria banget. Oke. Paham ya? Komunikasi dengan anak-anak baik? Baik, alhamdulillah. Ya. Komunikasi dengan suaminya baik? Baik. Alhamdulillah. Nah, itu silakan komunikasi dengan orang-orang terdekat diperbaiki lagi, lebih happy lagi, lebih ceria lagi. Terutama Anda harus menikmati sebuah keadaan apapun, ya. Anda lagi bekerja, nikmati. Anda lagi ngobrol sama suaminya, Anda nikmati banget. Jadi, manajemen stresnya. Itu saja yang saya arahkan untuk Anda hanyalah apa? Lakukan kebiasaan makan di jumlah yang sama dan pada jam waktu yang sama. Oke. Iya. Kalau mau dibantu paling itu dengan Avipro. Ya, cukup. Saya udah ada Avipro sama yang satu itu udah punya. Cuma yang ini kalau manis itu gimana? Makan manis itu gimana? Manis lebih baik berhenti saja. Ya. Karena yang manisnya itu memang tidak baik bagi tubuh Anda. Ya. Bahkan saya sering mengarahkan kepada rekan-rekan, berhentilah konsumsi makanan-makanan yang menggunakan manis. Manisnya itu dari gula pasir rafinasi. Kalau manisnya dari gula aren masih mending. Atau Anda menggunakan manisnya dari manis madu, biar Anda semanis madu, itu juga masih mending, ya. Kalau saat ini Anda menggunakan manisnya dari gula pasir rafinasi, berdampak buruk, itu pertanda bahwa tubuh Anda sangat sensitif. Lebih baik tinggalkan. Tepung-tepungannya ditinggalkan, goreng-gorengannya ditinggalkan. Untuk berat badannya, kalau bisa diturunkan lagi sedikit, ya. Oke. Idealnya berapa dok?
Idealnya sih 49. Tapi karena Oh, Anda iya, mungkin iya. bekerja itu perlu Iya. fisik, boleh di 52. Oh iya iya iya. Ya, cukup? Iya, makasih. Makasih, Sama-sama. sehat selalu, Dok. Assalamualaikum. Amin. Nanti kalau mau ikut berdoa jam 6.15 di sini, Anda pegang bagian ulu hati dan lambungnya. Ya. Oh iya iya iya. 6.15 ya. Iya, oke, 6.15. Jam 6.15. Oke. Baik. Iya. Ini ada yang lagi yang naik, boleh silakan. Halo, assalamualaikum. Ada Ariska. Ariska. Waalaikumsalam, Dok. Ariska dari mana? Dari Purwakarta. Purwakarta. Nanya apa? Ini, Dok, keluhannya anak saya tuh batuk pilek. Hmm? Udah dikasih obat, batuk pilek, terus telinganya berair. Mm-mm. Udah dikasih obat, tapi masih kayak gitu, Dok. Solusinya gimana? Batuk pileknya sudah berapa lama? Hampir semingguan. Itu telinga berairnya sudah berapa lama? Ya, barengan sama pileknya itu. Salah sama pileknya. Sekarang dulu gini, selama 1 minggu dikasih dulu. Makannya dengan sop ayam terus. Iya, iya. Ya, dengan sop ayam. Itu anaknya usia berapa tahun? 6 tahun dia. Oh, 6 tahun, masih kecil ya. Iya. Itu makannya dengan sop ayam dan juga itu kasih madu yang asli. Ya, Iya. sehari laki-laki perempuan? Laki-laki. Laki-laki sehari 2 sendok aja cukup untuk 6 tahun ya. Itu Iya. kalau bisa dia konsumsi madunya di kulum langsung di mut. Ya. Susah dia minum obatnya, Dok. Oh, susah. Dikairkan Iya. saja, dikairkan saja. Iya. Jadi saya sarankan itu silakan untuk konsumsi sop ayam selama 1 minggu ini. Jadi makan selalu Dok. tiap hari ada sop ayamnya. Iya, itu, Dok, saya kan masih ada itu Api Pro-nya. Boleh diituin lagi nggak? Oh, boleh silakan. Gak apa-apa, dikasih ke dia 3 tetes saja. Ya, ya, ya. Iya, cukup ya. Ya, makasih, Iya, Dok. sama-sama. Iya. Silakan, boleh yang mau bertanya boleh naik di sini ya. Silakan. Yang mau bertanya boleh naik di sini. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Dok. Bu Eni dari mana Bu Eni? Halo Bu Eni, ada? Ada Bu Eni nggak? Nggak ada ya? Baik, ini kerupuk gimana kerupuk dari mana Anda? Dari Probolinggo, Dokter. Assalamualaikum. Probolinggo. Waalaikumsalam. Nanya apa? Gini, Dok. Saya itu yang jelas kolesterol saya tinggi udah lama, Dok. Jadi di atas kisarannya sekitar 300-an, Dok. Udah nyoba saya diet, maksudnya atur pola makan ya udah lama. Terus tapi nggak pernah minum obat. Awal-awal aja minum obat, setelahnya nggak pernah minum obat. Terus untuk gulanya itu saya nggak pernah cek gula karena saya nggak suka manis-manis, saya senang olahraga. Dan dulu kalau cek itu selalu normal. Nah, baru Agustus kemarin 2024 itu saya iseng-iseng cek gula puasa, hasilnya 115, Dokter. Terus kata orang labnya, ibu gulanya tinggi, jadi saya langsung stres, Dokter. Langsung stres, panik. Terus saya kan nggak mau minum obat, nggak mau tergantung obat kimia ya, Dok. Terus saya jalankan protokol diabetes, nggak makan manis, nggak makan tepung, nggak makan gorengan. Terus karbonya waktu itu selama 1 bulan saya tidak makan karbo, intermittent fasting, terus olahraganya pagi berenang 1 jam, terus jalan, terus sorenya kadang saya fitness. Umur saya 60 tahun, Dokter. Terus akhirnya tubuh saya beratnya itu susut banyak. Terus sekarang ini kolesterol saya tinggi, terus untuk prediabetesnya itu gimana ya, Dokter? Anda tinggi badan berapa? 158, Dokter. Berat badan? Sekarang ini turun jadi 47, Dokter. Kekurusan itu. Iya, Dokter. Makanya gimana solusinya ini kok berat badan saya turun-turun terus, padahal saya ini udah jaga pola makan, terus ikut juga ini program, maaf ya Dokter nyebutkan salah satu ini ya. Ada duduk. Saya ikut Karlus, Dokter. Oke, gini ya. Mama bilang. Program Anda yang paling awal lakukan penggemukan.
Oh iya dok. Ya. Ah, ah. Anda berdasarkan hasil cek berapa 100 berapa 116 115 dokter. 115 Anda tidak diabetes, biasa-biasa saja. Lah ya, ketika itu kan saya sorenya langsung ke dokter toh. Di sana dicek itu normal. Kata dokternya, "Ibu enggak apa-apa, Ibu normal." Iya iya 115 itu normal, kenapa dibilang tinggi? Nah ya itu dokter saya panik. Terus disuruh HbA1c. Cuman saya kan orangnya yang kalau cek itu apa itu suka takut hasilnya. Ya udah gini aja. Sekarang siapa namanya kerupuk? Anda nama aslinya kerupuk ya? Munarti dokter. Oh Munarti. Gini, program Anda target yang paling awal lakukan penggemukan. Kalau Anda tingginya 158, itu ideal berat badan Anda adalah di 55 kilo. Iya. Kalau sekarang 47 itu kekurusan, ya. Gitu. Iya. Teknisnya bagaimana? Anda konsumsi alpukat sehari 3 ditambah dengan minyak zaitun. Oh iya dok. Ya. Campur ya dok ya. Enggak usah, dipisah aja. Oh iya. Dipisah saja ya. Sekali makan, maaf dok, sekali makan 3 apukat atau Oh, sehari enggak. 3. Enggak ya, pagi, siang dan sore. Oh, Pagi gitu. dan sore. Karena sekarang lagi sebentar lagi beres Ramadan ya. Nggih dok. Pagi, siang dan sore. Oke. Iya. Nah, berikutnya, ini Anda terlalu baper. Jadi terkait dengan psikologi. Iya dok, benar dok, saya stresnya Ya. tinggi dokter. Anda termasuk yang mudah baperan. Nggih dok. Ya. Yang mudah baperan, Anda orang yang tidak kuat, tangguh. Jadi kalau misalnya ada di suatu kondisi, Anda mudah terpengaruhi. Nggih dok, benar. Ini bisa ngaruh ya terhadap sakitnya, bisa sakitnya. Iya. Tunggu dulu ya, saya mau ini nih. Jadi yang paling pertama yang Anda lakukan adalah manajemen stresnya. Lakukan resiliensi kesehatan mentalnya. Jadi tingkatkan ketangguhan mental Anda ketika menghadapi sebuah permasalahan hidup. Itu yang paling utama. Nggih dok. Anda kan sudah keren, makannya sudah disiplin, Anda bahkan intermittennya itu sudah bagus. Tapi kenapa? Ini kolesterolnya tinggi, ya. Iya. Boleh ditambah dengan perbanyak konsumsi antioksidannya, ya. Misalnya Tambah apa, Dok? perbanyak konsumsi antioksidan, itu makanan-makanan antioksidan itu banyak. Nanti Anda bisa cari ya. Ini maaf dulu, saya ini lagi nih. Harus telepon dulu. Oke. Iya. Jadi perbanyaklah konsumsi antioksidannya. Paham ya? Dan yang paling utama yang saya sampaikan ke Anda adalah apa? Itu untuk manajemen stres yang lebih kuat lagi. Manajemen stresnya. Ya. Insya Allah dok. Jadi kalau jam 7 kita punya masalah, jam 8 itu harus sudah move on lagi. Dan Anda jangan terlalu baperan, harus kuat. Kondisi apapun, jangan mudah terpengaruhi dalam sebuah keadaan. Dan tolong nanti ketika putusan Anda selalu berubah-ubah mudah, berlindung kepada Allah. Contoh, Anda memutuskan sekarang mau pergi ke pasar, ujuk-ujuk berubah. Ya. Anda memutuskan A, ujuk-ujuk berubah. Itu mudah berubah-ubah suasana hatinya, Anda istighfar. Karena ini ngaruh kepada penyakitnya, ngaruh. Nggih dok. Ya. Jadi yang paling dibidik tadi satu, penggemukan, berat badannya harus naik. Ya. Oke. Kedua, Anda boleh tambah lagi makanan-makanan tinggi antioksidan. Ah ya. Berikutnya, manajemen stres yang baik. Kelola hati yang baik. Bikin suasana hati semakin bahagia, semakin ceria, dan semakin merasa beruntung. Iya. Ya. Apabila di masa lalunya pernah mengalami sebuah histori kecewa, gagal, dan trauma, tolong move on-lah dari masa lalunya. Kecewa, gagal, trauma di masa lalu jangan dijadikan suatu ancaman hidup bagi kita. Jadikanlah motivasi atau ibro bagi kita untuk hidup lebih baik lagi, jauh dari sebelumnya. Itu arahan saya. Ya. Maaf dokter, untuk apukatnya itu kan sekali makan pagi 1. Terus minyak zaitunnya berapa sendok ya dok? 1 sendok 1 hari. Oh, iya. Terus Jadi tadi saya alpukatnya 3 1 hari itu, minyak zaitunnya 1. Anda mau dikonsumsi minyak zaitunnya kapan terserah. Oh, jadi sekali minum minyak zaitunnya 1 sendok ya dok? Oh tidak.
Oh, sehari. Ya, mau di yang kedua nanti siang boleh, mau yang sore juga boleh. Minyak zaitun,nya cukup 1 dulu. Oh iya. Terus Avigro-nya tadi itu saya baru order dokter karena saya Apipro-nya. Nggih, Iya. Apipro-nya. Untuk Apipro-nya silakan Anda konsumsi itu melalui air 200 ml ya. Ditetes dengan Apipro 5 tetes. Gimana, Teteh? Lalu dibacakan Al-Qur'an. Al-Qur'annya yang mana saja? Yang terpenting Al-Qur'an. Sugestikan di dalam pikiran bawah sadar kita, ya Allah, aku meyakini Apipro yang sudah dibacakan Al-Qur'anku menyembuhkan sakitku. Itu. Ya. Sehari berapa kali dokter? Satu kali. 3 kali. Nanti setelah beres Ramadan 3 kali, kalau sekarang Ramadan 2 kali. Oh, nggih. Terus Iya. untuk pola makannya tetap biasa dok. Saya nih Pola makannya itu tetap biasa, tapi tetap itu di jumlah yang sama dan pada jam waktu yang sama. iya, saya tuh gini dokter, pagi itu maksudnya kalau tiap kali makan sayurnya tuh hampir setengah piring, terus telur 1, terus tahu, kukus, tempe itu saya tempe mentah itu 1 potong, ikan Iya. laut. Itu berlebihan apa tidak ya dok? Cukup-cukup saja. Mudah-mudahan Anda tidak bosan melakukan itu. Ya, Jadi itu cukup udah basah. 7 bulan dokter saya makan seperti itu Nggak apa-apa. dokter. Cuma yang diperlukan oleh saya, Anda harus gemuk. Iya, Ini dok. kekurusan. Saya pengen Salah satu di dokter. antara indikator orang sehat itu adalah badannya cenderung ideal. Gitu Nggih, ya. dokter. Iya. Oh, berarti Cukup? saya nggih. Matur nuwun dokter. Iya, Matur nuwun. oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu Eni.